Halo Bapak dan Ibu aparat desa sekalian, apa kabar? Hari ini kita akan kenalan lebih dekat dengan DTSN. Anggap saja ini alat bantu baru yang canggih, yang dirancang khusus untuk mempermudah pekerjaan kita semua. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana data yang akurat bisa membantu kita mewujudkan desa yang lebih sejahtera. Saya yakin kita semua sepakat ya, menjadi aparat desa itu bukan sekedar pekerjaan, tapi sebuah pengabdian. Melayani masyarakat, memastikan setiap warga terbantu, itu adalah sebuah tugas yang luar biasa mulia. Tapi, nah ini dia, tantangan yang sering kita hadapi di lapangan kan? Gimana caranya kita bisa 100% yakin kalau setiap bantuan yang kita salurkan itu betul-betul sampai ke tangan warga yang paling membutuhkan? Seringkali akar masalahnya itu satu Bapak Ibu, yaitu data. Mungkin kita punya banyak sekali daftar nama, banyak catatan, tapi pertanyaannya, apa semua data itu sinkron? Apa datanya yang paling baru? Karena kalau data antar program itu beda-beda, tumpang tindih, atau bahkan sudah kedaluarsa, wah, akibatnya bisa fatal. Bantuan jadi salah sasaran. Ini bukan cuma soal keadilan buat warga, tapi juga bikin kerja keras kita jadi kurang efektif, dan ujung-ujungnya bisa menghambat kemajuan desa kita sendiri. Nah, untuk menjawab semua tantangan itulah, pemerintah kini memperkenalkan sebuah solusi. Sebuah sistem terpusat yang memastikan kita semua, dari pusat sampai ke desa, bekerja dengan satu acuan data yang sama. Mari kita kenali lebih dalam, DTSN. Dan perlu dicatat nih, ini bukan cuma sekedar imbauan loh. DTSN ini punya payung hukum yang sangat kuat, yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Artinya, ini adalah mandat resmi berskala nasional. Penggunaannya menjadi acuan wajib bagi kita semua. Jadi, apa sih sebenarnya DTSN itu? Gampangnya gini, bayangkan DTSN ini adalah satu-satunya peta kependudukan yang paling detail dan akurat untuk semua program sosial. Kalau dulu mungkin kita punya beberapa peta yang gambarnya beda-beda. Sekarang kita cuma pakai satu peta resmi ini. Jadi nggak ada lagi cerita salah jalan. Terus, isinya apa aja sih di dalam peta canggih ini? Kenapa data ini disebut sangat lengkap? Yuk kita bedah sama-sama, lapis demi lapis informasinya. Oke, lapisan paling dasar tentu saja adalah data demografi. Di sini tercatat semua informasi inti dari setiap anggota keluarga, mulai dari jenis kelamin, status perkawinan, dan data-data pokok lainnya. Di atasnya, ada lapisan data pendidikan. DTSEN ini merekam jejak pendidikan warga loh, mulai dari apakah masih sekolah, sampai ijazah tertinggi yang dimiliki. Jadi, kita bisa punya gambaran yang utuh soal tingkat pendidikan di desa kita. Lanjut lagi ada lapisan ketenaga kerjaan. Nah, data ini melacak status pekerjaan setiap individu. Apakah bekerja, tidak bekerja, atau sedang mencari kerja. Bahkan sampai di bidang apa mereka bekerja. Dan lapisan terakhir yang nggak kalah penting, kepemilikan usaha. Kalau ada keluarga yang punya usaha sendiri, datanya juga tercatat di sini. Dari jenis usahanya apa, berapa jumlah pekerjanya, sampai berapa omsetnya. Lengkap banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling revolusioner dari DTSN. Sistem ini bukan cuma ngumpulin data, tapi juga mengolahnya jadi sesuatu yang sangat berguna, namanya peringkat kesejahteraan. Cara kerjanya begini, bayangkan seluruh keluarga di Indonesia, kita bariskan dari yang kondisi ekonominya paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, barisan panjang itu lalu kita bagi menjadi 10 kelompok sama besar. Kelompok paling bawah, yang 10% itu, disebut desil 1. Terus naik sampai kelompok paling atas, yang 10% terkaya, itu desil 10. Nah, dengan sistem peringkat ini, penargetan bantuan bisa jadi sangat presisi. Jadi alurnya jadi jelas banget kan? Pertama, data keluarga dikumpulkan selengkap mungkin. Kedua, data itu diolah untuk ngasih peringkat kesejahteraan buat tiap keluarga. Nah, yang ketiga, peringkat inilah yang jadi kompas buat semua program pemerintah. Nggak ada lagi tuh istilahnya main tebak-tebakan. Oke, teorinya udah jelas. Sekarang yang paling penting nih, gimana cara pakainya di desa Bapak dan Ibu sekalian? Apa untungnya buat kerjaan kita sehari-hari? Gampangnya, DTSN ini akan jadi buku panduan utama kita. Waktu mau menentukan siapa yang berhak dapat bantuan sosial atau bansos, tinggal cek DTSN. Mau ada program bedah rumah, acuannya ya DTSN lagi. Termasuk buat menentukan siapa yang dapat layanan kesehatan gratis dari BPJS PBI, semuanya pakai data tunggal ini. Jadi intinya begini, DTSN ini adalah alat bantu yang luar biasa buat Bapak dan Ibu. Pekerjaan jadi lebih pasti, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan yang paling penting, bantuan kita benar-benar sampai ke warga yang memang seharusnya menerima.
Karena pada akhirnya tujuan kita semua kan sama kan? Yaitu ini. Membangun desa yang maju, yang warganya sejahtera. Dan data yang akurat itu ibarat fondasi yang kokoh untuk membangun semua itu. Nah, pada tanyaannya sekarang kembali ke Bapak dan Ibu, dengan alat sekuat ini di tangan Anda, kira-kira perubahan hebat apa yang bisa kita ciptakan bersama di desa kita? Potensinya sungguh luar biasa. Terima kasih banyak sudah menyimak.